berbahagia, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah. Saat ini kita disibukkan dengan penyusunan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bagaimana sih cara melakukan penyusunan kinerja di PMM? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh guru-guru kita baru-baru ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke laman Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebaiknya kita menggunakan laptop atau Chromebook ya, agar tampilannya bisa maksimal. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke PMM. Kemudian kita pilih akun belajar ID kita. Kalau kepala sekolah berarti kita menggunakan akun sebagai admin ya. Nah, langkah selanjutnya kita pilih fitur pengelolaan kinerja. Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, jangan lupa untuk mengecek kembali ajuan pengelolaan guru-guru kita yang meminta untuk disetujui. Jadi jangan sampai ada guru yang terlewatkan untuk disetujui. Kita klik tombol periksa, kemudian kita cek lagi daftar guru kita yang sudah mengajukan rencana kinerjanya. Ini karena masih ada 3 guru saya yang belum mengajukan, namun semua guru yang sudah mengajukan itu sudah saya cek dan setujui. Baik Bapak Ibu, kita kembali, kita klik tombol kembali. Kemudian bagaimana cara melakukan kinerja kepala sekolah? Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini di bawah tulisan beranda ini ada pengelolaan kinerja Anda. Kita klik. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Jadi tampilannya itu hampir sama dengan tampilan waktu guru-guru mengisi rencana penilaian kinerja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pengisian, kita bahas kembali timeline atau alur pengelolaan kinerja. Ya, jadi di Januari itu ada perencanaan guru dan persetujuan atasan, sama ya dengan yang dilakukan oleh guru-guru kita yang lalu. Kemudian di Februari itu ada persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret kita melakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Di April Mei kita melaksanakan tindak lanjut guru dan pemantauan atasan, serta di bulan Juni kita melakukan penilaian serta refleksi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan mengisi perencanaan di kinerja untuk kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari praktik kinerja. Nah, di praktik kinerja ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk memilih indikator yang Ibu dan Bapak Kepala Sekolah pilih sesuai dengan kebutuhan. Baik, yang pertama ada presentasi visi dan misi, kemudian ada presentasi program sekolah, kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, kemudian memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, serta refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, kira-kira yang mana ya yang akan kita pilih? Bapak Ibu, sebaiknya kita memilih berdasarkan kebutuhan kita atau berdasarkan juga dari hasil rapor pendidikan. Coba kita buka rapor pendidikan kita. Nah, ini saya langsung login Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun admin. Nah, Bapak Ibu, kalau saya untuk mengetahui indikator apa nantinya akan saya pilih, saya membuka rapor saya yang warna merah semua ini. Saya akan pelajari akar masalahnya. Nah, di sini ternyata kita lihat, oh di sini di kualitas pembelajaran itu sedang. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita buka kembali untuk yang kemampuan numerasi. Kita cek lagi akar masalahnya. Selain kemampuan literasi, memang kembali lagi kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian saya buka kembali untuk dimensi karakter. Coba kita lihat
lihat, ternyata akar masalahnya juga sama, masih tentang kualitas pembelajaran. Kalau seperti itu, berarti saya akan memilih adalah memandu perencanaan pembelajaran, karena di sini ada keterangan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini saya Bapak Ibu ya, jadi silahkan Bapak Ibu nanti memilih atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah memilih indikator, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memilih ya, hampir sama juga dengan cara guru-guru memilih. Oke, ini saya hapus terlebih dahulu karena kemarin saya sudah memilih. Nah, baik Bapak Ibu, kita cek untuk di pengembangan kompetensi, kita pilih rencana hasil kerja. Saya misalnya ini sama ya Bapak Ibu, ada 18 poin di RHK itu. Kita baca-baca kembali kira-kira apa yang cocok dengan kebutuhan atau dengan pengembangan kompetensi yang kita inginkan untuk dikembangkan. Kalau saya akan memilih yang pelatihan mandiri Bapak Ibu, ini kita bisa melakukan pelatihan mandiri dengan menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Saya ambil 3 kegiatan sehingga poinnya adalah 24. Nah, target kita kan adalah 32 nih, berarti masih kurang 8 poin. Oke, kita tambahkan lagi, kira-kira apa lagi ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini terserah dari Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu pilih. Kegiatan seminar atau lokakarya, nah ini juga ada di PMM semua. Nanti di situ ada jadwal-jadwal webinar Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah 32 poin. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan lagi nih untuk mencukupkan menjadi 40 poin misalnya. Oke, saya tambahkan lagi satu kegiatan. Saya akan memilih misalnya Nah, jadi ini sudah ada, kita lihat, oke, sudah total 40 poin. Jadi Bapak Ibu silakan ya, boleh menentukan poinnya yang pas 32 poin, boleh juga lebih dari 32 poin. Ini tergantung dari keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu terhadap pengembangan kompetensi apa yang akan kita kembangkan. Setelah memilih ini, kita masuk ke perilaku kerja Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin guru-guru kita itu ada memilih tugas tambahan, kalau kita kepala sekolah, ini kita langsung ke perilaku kerja, jadi tidak ada tugas tambahan Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih, ini saya sudah memilih, sebenarnya di sini kita tinggal menyesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan dan apa yang akan kita pilih, seperti itu. Ini saya sudah isi ya. Jadi ini sesuai dengan pilihan kita Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sekitar 7 aspek yang dinilai di perilaku kerja. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu, kita ke rangkuman ya. Nah, di rangkuman ini akan terlihat apa-apa saja hasil dari rencana yang telah kita susun. Jadi, meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Nanti kita cek, lihat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya, bukti dukung apa nantinya yang akan kita siapkan, seperti itu. Jadi di sini hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah, nanti ada perspektifnya itu tentang proses bisnis loh. Dan nanti kita akan bahas kembali pada saat kita sudah memasuki proses observasi seperti apa. Kemudian sertifikat topik di kegiatan pelatihan mandiri, kemudian di seminar-seminar, kemudian di BIMTEK, kemudian tersusunnya KOSP. Ini juga Bapak Ibu ya, yang harus nanti kita siapkan adalah bukti dukung terkait dokumen KOSP. Kemudian bukti dukung selanjutnya yang perlu disiapkan adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah,
Khususnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran, nanti ada dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ini terkait anggaran, berarti biasanya dia berupa RAAS ya, rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Dokumen laporan satuan pendidikan ini juga terkait tentang anggaran. Oke Bapak Ibu, kemudian terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tendik. Bukti dukungnya adalah rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Nah, ini semua Bapak Ibu ya. Kemudian rangkuman kehadiran guru. Kemudian ada surat penugasan terkait tentang terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan. Berarti SK sepertinya SK pembagian tugas dan tugas tambahan lainnya. Jika sudah selesai, tinggal kita kumpulkan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kepala sekolah itu yang menilai adalah kepala dinas pendidikan. Entah nanti dinilai oleh kepala dinas langsung atau boleh dibuatkan tim. Timnya itu bisa terdiri dari pengawas untuk membantu kepala dinas dalam menilai perencanaan kinerja kepala sekolah. Oke. Jika masih ragu, silakan klik cek ulang. Jika sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu, perencanaan kinerja selesai. Tahap selanjutnya adalah ini ya, perencanaan akan otomatis disetujui, menunggu tahap berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah kan untuk pengisian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi setelah kita mengusul, kita tinggal menunggu atasan kita menyetujui. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.